Jika kau melihatnya di pesawat, ini adalah manusia jenis landak dengan duri yang tajam. Dan jika melihatnya, segera kabur. Dan jika tidak, dia akan menyerangmu. Pria ini mulai mengeluarkan darah begitu dia naik pesawat. Wanita di sampingnya menyuruhnya untuk mendongakkan wajahnya. Tapi pria itu buru-buru masuk ke kamar mandi. Dia mengambil kapas dan memasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian dia masukkan ke dalam botol. Dan air itu berubah menjadi merah. Dia sangat terkejut melihat hasilnya. Pria itu keluar dari toilet dengan ketakutan. Dia bergegas ke pramugari untuk meminta bantuan. Pria itu mengatakan dia terinfeksi virus mematikan. Dan dia akan menjadi monster. Sekarang dia sangat membutuhkan 300 pil obat bius untuk menstabilkan dirinya. Jika tidak, seluruh orang di pesawat akan dimakan olehnya. Setelah mendengar ini, pramugari memperingatkan pria itu untuk tidak berbicara omong kosong. Tapi tiba-tiba pria itu mimisan lagi. Pria itu dengan cepat bertanya kepada pramugari apakah dia memiliki senjata. Jika dia bermutasi, itu bisa digunakan untuk membunuh dirinya. Melihat hal ini, petugas dengan cepat meminta pramugari untuk memanggil polisi. Dan dia berkata jika pesawat ini memang dilengkapi dengan pistol. Tetapi jika kau hanya bercanda, aku akan menghabisimu. Di luar dugaan, pria tersebut justru mengatakan bahwa pistolnya terlalu lemah. Dia khawatir jika pistol itu tidak bisa menembus dirinya. Mulai sekarang, aku akan bersembunyi di kamar mandi. Jangan biarkan penumpang mendekat sebelum pesawat mendarat. Bahkan jika kau mendengar suara yang mengerikan, jangan masuk. Pria itu mencengkeram leher petugas itu dan memperingatkannya, jika kau melihatku menjadi monster, tolong temukan cara untuk membunuhku. Jika tidak, semua orang akan benar-benar mati. Kemudian pria itu masuk ke dalam toilet. Tapi saat ini gejalanya semakin memburuk. Dia hanya mimisan. Gigi pun mulai rontok satu persatu. Pria itu berlutut kesakitan. Ratusan duri tumbuh dari punggungnya. Dia secara bertahap berubah menjadi monster. Para penumpang mendengar suara mengerikan dari toilet. Pramugari dan petugas itu pun ketakutan. Sebelum mereka bereaksi, pria yang menjadi monster tiba-tiba bergegas keluar dan membunuh semua orang. Dalam kekacauan itu, pesawat kehilangan kendali. Pesawat jatuh masuk ke dalam hutan. Lalu terdengar suara ledakan keras. Dan kobaran api pun nampak terlihat. Hari sudah gelap saat FBI tiba di lokasi kejadian. Dan semua penumpang di pesawat tewas. Namun selama pencarian, mayat yang aneh menarik perhatian semua orang. Tubuh itu ditutupi dengan duri. Dan sama sekali tidak terlihat seperti makhluk di bumi. Mereka membalikkan tubuhnya agar lebih mudah diamati. Dan ternyata mayat itu memiliki 2 kepala dan 12 kaki. Fenomena aneh ini membuat semua orang bingung. Lisa cepat-cepat membuka daftar penumpang. Kemudian ditemukan bahwa nama orang yang tewas itu adalah Dasan. Tapi dia baik-baik saja sebelum naik pesawat. Tak diketahui mengapa ia terlihat seperti ini sekarang. Polisi kemudian membawa mayat itu ke laboratorium untuk diotopsi. Dokter menemukan bahwa penampakan pria ini telah berubah. Namun tidak ada yang aneh dengan organ dalamnya. Namun terdapat peradangan pada saluran pernapasan. Pria ini mengalami mimisan parah sebelum bermutasi. Kemudian dokter menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di tangan pria itu. Segera ia menggunakan pisau bedah untuk membelah telapak tangan pria itu. Kemudian sebuah chip berdiameter 3 cm dikeluarkan dari dalamnya. Apakah ini penyebab mutasinya? Laporan tes darah pria tersebut akhirnya memberi petunjuk kepada polisi. Ternyata pria tersebut terjangkit virus misterius. Darah dalam tubuhnya mengandung zat yang sangat beracun. Dan orang yang meracuni mahir dalam teknologi genetika. Pria itu bermutasi oleh virus. Polisi kemudian membuka kotak hitam di pesawat. Memutar rekaman sebelum kecelakaan pesawat. Semua kejadian di dalam pesawat tampak terlihat mengerikan. Semua polisi tampak mengamati dengan seksama, tanpa ada momen yang terlewatkan. Dalam rekaman tersebut, sang kapten sangat gugup. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tragedi di pesawat saat itu. Kemudian dengan menyelidiki catatan panggilan, polisi menemukan panggilan terakhir dari ponsel pria tersebut. Salah satu kontak adalah Jason. Jadi mereka memanggil Jason untuk diinterogasi. Tanpa diduga, Jason malah pura-pura tidak tahu. Dia tidak bekerja sama sekali dalam penyelidikan. Sampai saat Lisa mengeluarkan foto mutasi pria itu, barulah kemudian Jason menyadari keseriusan masalah ini. Tepat ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba adegan aneh terjadi. Jason tiba-tiba muntah darah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia terlihat seperti akan bermutasi.
Melihat hal itu, polisi langsung maju untuk mengendalikannya. Hubungi dokter untuk menganalisis situasinya. Sesuai dengan gejala serangannya, mungkin dia juga terinfeksi virus misterius itu. Kemudian dokter membuka kotak obat yang dibawanya. Dokter bersiap untuk menyuntik James. Tapi tepat ketika dokter akan menyuntik James, Lisa tiba-tiba menghentikan dokter. Dia ingin bertanya siapa orang itu sementara James masih sadar. Saat James akan menyebutkan namanya, dokter tiba-tiba langsung menyuntiknya. Setelah obat bius berhasil masuk ke tubuhnya, suatu keanehan pun terjadi. James yang awalnya tampak kalem dan tenang kayak Mimin, anjay, tiba-tiba mengalami kejang. Setelah perjuangan yang menyakitkan, James pun akhirnya pingsan. Untuk mengetahui siapa dalangnya, polisi memutuskan untuk membiarkan Lisa memakai peralatan berteknologi tinggi dan memasukkan ingatan James untuk menyelidiki kebenarannya. Lisa mengetahui rahasia mengejutkan. Ternyata James hanyalah sebuah eksperimen. Orang di balik penelitian virus ini akan membuat kesepakatan besok. Jika kau tidak menemukan cara untuk mengaturnya, maka virus itu akan jatuh ke tangan orang lain, dan seluruh dunia akan menjadi neraka mengerikan. Maka polisi berusaha membangunkan James, lalu memasangkan earphone nano di telinga Lisa, dan menyuruh James untuk mengatakan sesuatu di kantor polisi. Dan Lisa akan mengikutinya. Dia berpura-pura menjadi pembeli dan melakukan transaksi dengan orang-orang di belakang layar. Kemudian scene berpindah. Lisa dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya untuk menyapa. Tapi pihak lain tidak merespon dengan baik. Lalu mereka memindai tubuh Lisa. Akibatnya, ketika kepalanya dipindai, pemindai tiba-tiba membunyikan alarm. Tapi untungnya Lisa sudah siap. Hanya dengan begitu transaksi dapat berjalan dengan normal. Tetapi ketika rencana itu akan berhasil, James tiba-tiba memiliki masalah. Seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Hidungnya mulai mengeluarkan banyak darah. Sepertinya dia akan bermutasi lagi. Jadi dokter harus memberinya suntikan lagi. Namun pada saat ini, orang jahat itu mengajukan pertanyaan kepada Lisa. 3 ditambah 3 sama dengan apa? Di sisi lain James telah pingsan, sehingga Lisa tidak langsung menjawab. Orang jahat pemilik virus sadar bahwa ada yang salah. Jadi mereka mengeluarkan senjata mereka satu persatu. Tepat ketika mereka akan menyerang, tiba-tiba bos mereka masuk ke ruangan. Dia melihat Lisa dan yang lainnya datang untuk berdagang, dan bos langsung memerintahkan untuk menembak. Pada saat kritis, FBI bergegas masuk. Permisi, paket. Anjay, malah kang paket, maksud Mimin. FBI, jangan bergerak. Suasana pun tiba-tiba berubah menjadi kacau, dan duel adu mekanik pun tidak dapat dihindari. Dan pada akhirnya, polisi pun berhasil menangkap pemilik virus beserta anak buahnya. Akhirnya kasus ini pun berakhir. Dan pada saat yang sama, dokter pun berhasil mengembangkan penawarnya. Lalu siapa sebenarnya dalang di balik layar?